Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jama'ah fi maqami mubarakah wal muwajjahah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus Masjid An-Nas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh yang baru saja kita selesai laksanakan, dan seperti biasa dilanjutkan dengan acara ta'lim atau diskusi. Untuk itu semoga semua yang kita lakukan ini menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada umatnya termasuk kita semua yang hadir pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafatul udma di yaumul jazaa kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berduduk kembali untuk mengisi kajian yang biasa kita bahas, di mana yang saya bahas yaitu tentang kitab Sulamut Taufik. Namun sebelum kita dilanjutkan, mungkin pertemuan pada pagi hari ini saya nggak tahu apa ini untuk sementara diliburkan kali ya Pak ya, selama di bulan suci Ramadan atau gimana? Enggak? Lanjut. Alhamdulillah. Mungkin ini sudah ada atau keputusan sudah begitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya kira kemarin tuh mungkin ini yang terakhir itu untuk sebelum Ramadan. Sayang. Justru di bulan suci Ramadan itulah kita untuk berbondong-bondong untuk memperbanyak amaliyah kita, karena di bulan suci Ramadan itulah Allah memperlipat gandakan pahala-pahala buat hambanya yang melakukan amal ibadah tersebut. Untuk itu mungkin sebelum saya lanjutkan di kajian yang kita akan bahas pada pagi hari ini, atau yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini, saya untuk lebih dahulu mohon izin kepada jamaah untuk menyampaikan istihlal dan istirdo saya sebelum masuk di bulan suci Ramadan ini. Karena kita semuanya pingin ibadah saum kita, ibadah puasa kita, atau ibadah-ibadah yang lainnya, ingin mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu istihlal, meminta halal, istirdo, minta ridhonya. Ya mungkin selama kita bersama-sama berjamaah di masjid ini, terutama saya atau mungkin beberapa teman-teman kita, guru-guru kita yang sering isi di kajian pada setiap pagi, sudah dipastikan banyak kesalahan, banyak kehilapan. Untuk itu semoga jamaah bisa
memaklumi, bisa memaafkan atas semua kesalahan saya yang saya mungkin khilaf atau mungkin yang tidak disadari. Dan sudah dipastikan juga ada makanan atau minuman yang saya makan, yang saya minum, apalagi suka ngobrol di samping, yang kurang mungkin ada rezeki dari sono dari sini, banyaklah rezeki gitu kan yang saya makan. Jangan sampai menjadikan salah satu penghalang untuk diterimanya ibadah kita, terutama ibadah saum selama nanti di bulan suci Ramadan. Untuk selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah saum dari mulai awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan atau mengisi ibadah berupa-rupa, dan mulai mungkin tarawih atau tadarus Al-Quran, atau mungkin infak sedekah yang biasa kita laksanakan lebih ditingkatkan lagi, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Pak Haji Tatang mah, Allah sedang mengobrol pahalanya gitu kan kepada hambanya, karena disitu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu keuntungan buat kita sebagai umat yang beragama Islam. Begitu Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada hambanya, sehingga dari waktu 24 jam ternyata ada salah satu yang Allah istimewakan, yaitu tengah atau sepertiga malam. Maka disitulah saat-saat mustajab. Dari 7 hari ada salah satu hari yang Allah muliakan, yaitu di hari Jumat. Ya, dari 1 tahun 12 bulan ada salah satu bulan yang sangat Allah muliakan, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlipat gandakan bermacam-macam pahala yang Allah akan berikan atas semua ibadah yang hamba-Nya lakukan. Untuk itu kita duduk di Majelis Taklim ini yang tidak pernah bosan untuk mengikuti kajian-kajian siapapun yang mengisi di tempat ini, karena tujuan kita bukan hanya siapa yang mengisi, tapi yang kita inginkan adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci diterima atau mendapatkan nilai ibadah dan tidaknya itu adalah kuncinya niat. Maka terlebih utama adalah niat kita yang harus diluruskan, terutama di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketinggalan kita melakukan sesuatu pekerjaan yang dinilai amal soleh tetapi tidak dinasari dengan niat. Niat itu penting. Niat itu pokok daripada pangkal semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa niat tidak mungkin itu menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik ini, pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang kewajiban bagi seorang mukallaf, yaitu diantaranya sholat, dan kemarin secara singkat sudah kita bahas, karena kita di sini membahas ada yang lebih detail, yaitu tentang pembahasan tentang kitab fikih. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba membacakan kembali, yaitu di mana dalam ini pasal akan menyampaikan tentang kewajiban bagi seorang wali, atau yang wali itu adalah yang mengurus, gitu kan. Yajibu ala sahibil wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala wali sobiyi wa sobiyati al-mumayyijaini ayyamurahuma bisolati wa yu'alimuhuma maha ba'da sab'i sinina wa yadribuha ala tarkiha ba'da sinina kasaumi
ataqahu wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihi wa ma yahrumu wa yajibu alal walati amri qatlu tarika sholati kaslan lam yatub wa hukmuhu musliman wa yajibu ala kulli muslimin amrun ahlahu biha wa qahruha wa talimuha arkanaha wa syurutuha wa mubtilatuha wa kullu man qadaru alaihi min ghairihim. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan ini tentang kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Yang dinamakan orang tua itu misalnya kita artinya yang mengurus, lebih tepatnya itu sohibil wilayah, artinya yang diberikan kesempatan untuk mengurus seseorang, itu adalah namanya itu wali. Kalau kita dititipin anak oleh seorang, misalnya anak yatim, makanya seperti kalau di sini kan banyak tahfidz anak yatim doa itu si pengurusnya itulah yang disebutin sohibil wilayah itu yang berhak untuk nanti memerintahkan. Wajib terhadap ala wali sobi yang mengurus anak laki-laki wasofiyati al mumayyizaini ayamuruhuma bisolah. Jadi wajib memerintahkan kepada anak-anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah mumayyiz. Apa diperintahkannya? Yaitu sholat. Bahkan bukan hanya karena sholat, wa yu'alimuhuma ahkamaha, dan dia memberikan pelajaran, memberikan pendidikan tentang hukum yang berhubungan dengan sholat. Kapan wajib itu ada? Pada sab'a sinina, setelah dia sampai dengan umur 7 tahun. Jadi kita ini diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ada peribahasa kita sudah diberikan amanah. Ketika kita diberikan keturunan, namanya itu amanah. Artinya amanah itu titipan. Ya, titipan nanti berarti ada yang menitipkan. Siapa yang menitipkan? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya amanah, ada yang menitipkan, ada yang dititipkan, dan ada barang yang dititipkannya, ada yang menerima titipan. Allah yang menitipkan anak kepada kita. Anak adalah titipan buat kita, dan kita yang menerima titipan itu. Kelak nanti kita ini akan diminta pertanggungjawaban tentang titipan tersebut. Jadi ini kewajiban kita. Kalau di situ ada ayahnya, berarti ayahnya yang wajib mendidik, memerintahkan dan memberikan pelajaran tentang hukum-hukum sholat. Kalau dia tinggal sama kakeknya, berarti yang berkewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anak-anaknya adalah kakeknya atau siapapun itu. Misalnya kita diberikan amanah atau titipan oleh seseorang, misalnya anak, maka itulah kewajiban kita untuk memerintahkan sholat. Jadi ketika kita tidak melaksanakan atas anak tersebut, ketika anak meninggalkan sholat padahal anak itu sudah sampai umurnya kepada 7 tahun, maka disitulah kita akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu di satu keluarga ada berapa mungkin, kalau salah satunya yang telah memerintahkan, bebaslah dosa dari yang lainnya gitu kan. Gitu. Jangan sampai di keluarga kita tidak ada satupun yang pernah memerintahkan sholat kepada anaknya.
Bagaimana kalau anaknya itu membangkang, sudah disuruh sholat, ingin bahasanya kita salah sebetulnya. Bahasanya nyuruh kita itu. Kalau nyuruh berarti nyuruh anak duluan, bapaknya belakang, seharusnya ngajak gitu. Nyontoh gitu, memberikan contoh, nyontoh gitu kan. Jadi istilahnya anak itu diajak, dituntun gitu, dituntun gitu kan. Dituntun, diajak untuk melaksanakan sholat. Karena anak-anak sekarang tuh pinter Pak. Kalau disuruh sholat, dia bapak aja belum sholat gitu. Disuruh ke masjid, bapak aja gak ke masjid. Bapak punya anak yang ngerokok kan, coba disuruh jangan ngerokok, bapak aja ngerokok. Pinter anak sekarang itu Pak. Balik-balikin. Ini apa namanya, boro-boro anak yang udah di atas 7 tahun ya, 7 tahun ke atas. Ini anak saya 4 tahun aja udah tahu tuh. Kalau ada tulisan-tulisan itu, no, nggak boleh ngerokok. Tunjukin dah. Saya kadang malu sendiri. Kemarin hari Minggu saya jenguk anak ke pesantren tuh. Dari dulu tuh anak saya tuh gak boleh tuh ngerokok tuh Pak. Jadi gak boleh ngerokok. Kadang-kadang kita tuh langsung gitu. Saya malu juga depan orang yang bilang, "Abi ngerokok lagi." Sama anak yang perempuan Pak. Jadi kadang-kadang kita ini agak susah juga Pak. Berikan contoh, kadang-kadang anak balik. Jadi kita ini sebetulnya bukan menyuruh sholat kepada anak, itu harus mengajak. Apalagi ke masjid, kemana kita harus mengajak. Inilah agak berat Pak, didikan itu. Padahal ini adalah suatu kewajiban. Yajibu ala wali sobiyi wasobiyati al-mumayyizaini ayamuruha bisolah wa yu'alimuha ahkamaha pada sab'i sinin. Jadi wajib hukumnya kita memerintahkan kepada anak-anak kita, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan sholat. Dan wajib kita memberikan pemahaman tentang kewajiban yang berhubungan dengan sholat. Kenapa diwajibkan kita mengajarkan ketika sampai usia 7 tahun misalnya, padahal anak kita itu belum balik. Karena baliknya anak itu yaitu diantaranya udah sampainya umurnya 9 tahun, atau sampainya umur 15 tahun, atau karena dia sudah ngimpi jima, atau dia kalau perempuan dia udah keluar menstruasinya dan dia udah sampai umur 9 tahun. Kalau umur 7 tahun itu belum sampai, cuman ada kewajiban bagi orang tuanya atau siapapun itu yang diberikan amanah oleh anak tersebut untuk memerintahkan sholat. Kenapa? Karena dia agar terbiasa kelak dia ketika dia sudah diwajibkan kepada dirinya, dia sudah memahami semuanya. Jadi belajar dulu ilmunya, dulu udah kebiasa dia. Karena anak kalau udah terbiasa melaksanakan sholat, sering diajak ke masjid, kalaupun di rumah nggak ke masjid disuruh sholat, walaupun jam berapa itu sebetulnya. Kalau subuh misalnya pulang dari masjid, anak kita masih tidur, kita bangunkan suruh sholat walaupun udah terang, nggak apa-apa dia untuk belajar gitu kan. Ya bagusnya itu tepat waktu, diajarkan disiplin tepat waktu. Walaupun tidak, daripada di atas sholat keenakan tidur, nanti kebiasaan untuk itu. Jadi diusahakan, soalnya gini, kalau dipaksa nanti jadi biasa. Cobalah kita misalnya, kalau kita sudah biasa bangun loh Pak, biasanya jam sekian itu pipis kita. Itu nggak usah pakai alarm Pak, kita udah langsung bangun sendiri gitu loh Pak, bangun sendiri. Udah pasti pipis, udah pasti oh iya, setiap pipis itu pada jam segitu misalnya, udah biasa itu. Jadi kebiasaan itu harus dipaksa itu. Kalau udah dipaksa nanti biasa gitu kan. Jadi ini bukan ini ya, anak saya sendiri si Ajuan itu yang kecil itu loh Pak. Itu kalau dia gak dibangun sama saya, dia itu bangun tuh nangis loh Pak. Nangis dia kalau gak diajak. Ini saya diam-diam udah berapa malam saya gak bawa motor ke masjid, jalan kaki saya. Jadi kalau saya nggak nyalain motor, dia bangun sementara malam tidurnya malam terus. Ya kasihan juga gitu dia kan. Bangun tidur. Kalau saya dorong rolling door itu, dia langsung bangun teriak, nggak ada ibaratnya lulungu gitu kan. Langsung bangun jalan Pak. Jalan.
Saya kasihan juga itu kan kalau gitu. Kalau saya nggak keburu-buru ke masjidnya, saya bangunin, saya pelan-pelan itu kan. Tapi kalau kita ya keburu-buru ke masjid berjamaah, kita nggak keburu, nungguin bangun dia pipis dulu malah gitu kan, suruh ganti baju dulu lama. Itu udah terbiasa Pak kalau begitu Pak. Jadi nggak usah dibangunin. Saya nggak pernah ngebangunin Pak kalau ini, dia bangun sendiri gitu. Ya mudah-mudahan kelak hati udah dewasa begitu terus gitu kan, terbiasa. Tapi kan kewajiban kita ya di sini tuh untuk membiasakan. Sebelum dia sampai kewajibannya dia itu sudah balik, maka sebelumnya itu harus dididik seperti itu. Kewajiban sebagai orang tua, terutama kita sebagai ayah. Ini sangat luar biasa Pak. Ketika anak kita kelak gak bener sholatnya karena dia nggak pernah diajarkan sama orang tuanya, loh kita nggak ada waktu untuk mengajarkan tentang syarat sholat misalnya yang berhubungan dengan sholat, entah itu yang membatalkan, entah itu yang mewajibkan, fardu atau sunnahnya. Kan sekarang banyak yang bisa Pak. Panggillah ustadz-ustadz yang kita peripatkan anak kita. Masa kita buat belajar matematik aja kita berani bayar gopay sebulan, itu kan bahkan lebih. Untuk renang aja kita berani gitu kan. Artinya harus seimbang kita. Bahkan itu mungkin harus lebih gitu. Jadi istilahnya anak kita nggak bisa ngaji, kita peripatkan karena kita yakin kita itu mempunyai kesibukan. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan walaupun kita mampu. Apalagi boro-boro ngajarkan anak, kita aja nggak bisa baca Qur'annya misalnya, malah diajarin kita dilun ya udah kitanya salah malah nyasarin anak gitu kan. Mendingan kita panggil yang ahlinya, atau kalau di masjid-masjid kayak di kita ini kayak pagi sore itu rame gitu kan, TVA, apa kita salahnya suruh anak kita datang ke sini? Kalau tidak kita tidak ada kesempatan, apalagi tidak mampu untuk mengajarkan tentang tata cara ibadah, tata cara sholat. Kan seneng gitu anak kita. Kadang-kadang kita itu terlalu sibuk untuk mengurusi kesibukan kita, kegiatan kita, sehingga kita lupa tentang kewajiban kita terhadap anaknya. Kita mencari nafkah lahir buat anak, memberikan nafkah, berangkat pagi pulang malam, tapi kelak anak itu tidak memberikan manfaat kepada kita, bahkan nanti akan menjadikan menghujat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah diberi makan coba Pak. Ini kambing setiap pagi kita kasih makan, udah gede nubruk ke kita tuh, sakit gak kira-kira Pak? Anak kita selama di dunia ini kita kasih makan, bukan masa sudah lahir, sebelum lahir kita urus misalnya. Tapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyeret kita, nauzubillah, ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak pernah nyuruh sholat kepada anak. Anaknya pintar sendiri. Makanya kalau di kampung, ajengan-ajengan di kampung dibiasakan Pak, orang tua itu datang ke sesepuhnya untuk menyerahkan anaknya sebelum itu. Kalau enggak gitu enggak cupar Pak, enggak bebas kewajiban sebagai, tetap aja dia pinter ngaji, tapi kewajiban dia mah ada. Dia akan nuntut. Loh kita dia pinter ngaji bukan diajarkan orang tuanya, dia pinter ngaji bukan karena disuruh orang, gak pernah dititipin sama kiainya, gak pernah kalau di kampung di pesantren kan begitu. Anak mau nyantren biasanya tuh disiapin, coba tanya Ustadz Rahmat tuh, disiapin orang tua tuh, diserahin kepada ustadznya, saya nyerahin untuk silahkan anak saya ajarkan misalnya tentang ilmu agama, saya tidak mampu, tidak ada waktu untuk mengajarkannya. Jadi kewajiban tuh udah pindah tuh ke orang yang dititipkannya, cupar kita, nggak ada dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anaknya ngajinya mau sendiri, belajarnya pinter-pinter sendiri, nggak pernah. Bahkan bapaknya mah nggak pernah sholat, anaknya yang sholat. Alhamdulillah, hidung sorangan budaknya gitu kan. Itu tetap aja kewajibannya itu akan nuntut dapat Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita membebaskan, mencupat kewajiban kita supaya kelak kita tidak didakwa, tidak tidak menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah, investasi kita. Ketika anak kita selama di dunia ini melakukan amal kebaikan, dan amal kebaikan itu adalah didikan kita, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Kalau Ustaz Tomat itu Fatihah terutama, saya masih ingat tuh Ustaz Hidayat tuh, bahkan anak kita
Yang pertama harus diajarkan itu Fatihah, Pak. Fatihah itu dibaca setiap kali sholat. Sehari semalam berapa kali dia sholat. Kalau pertama kali dia bisanya, kita yang mengajarkan, itu luar biasa pahalanya dari Fatihah itu. Karena Fatihah itu udah pasti, karena itu bagian daripada rukun sholat gitu kan. Kalau kita yang mengajarkannya, akan kembali pahalanya kepada kita sebagai orang tuanya. Coba kalau yang mengajarkannya orang lain dan kita tidak pernah menitipkannya kepada orang tersebut, tiba-tiba anak kita udah bisa Fatihah aja gitu. Sayang gitu, kita tidak mendapatkan pahala daripada Fatihah tersebut, padahal anak kita rajin sholatnya misalnya, tapi kita tidak mendapatkan pahalanya karena kita tidak pernah mengajarkan Fatihah kepada anak kita dan diajarkan sama ustadznya, dan kita juga tidak pernah menyerahkan agar anaknya itu diajarkan Fatihah. Dia itu mau sendiri belajar Fatihah gitu kan, ikut-ikutan bahkan ke temennya gitu kan. Itu sayang, Pak. Padahal kewajiban pokok terhadap anaknya untuk memerintahkan sholat dan mengajarkan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat adalah sebagai walinya, bapaknya, kakeknya, sampai ke atas itu. Nah itu siapapun itu, gak ada bapaknya meninggal, berarti ibunya wajib untuk mengajarkan, memerintahkan sholat gitu kan. Bukan hanya memerintahkan, dia itu harus mengajarkan tentang yang berhubungan dengan sholat. Kasaumin atau kaudan, sama puasa. Sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan berapa lagi, insya Allah malam Kamis kita sudah bertarawih, Kamisnya sudah berpuasa. Kewajiban kita memerintahkan puasa itu sama seperti kita wajib memerintahkan seperti melaksanakan sholat. Nah, apabila anak itu sudah ada kemampuan untuk melaksanakan puasa, kan ada puasa setengah hari, dulu dilatih aja, jangan sampai misalnya drop dia gitu kan. Ajarkan dulu ya, sesampainya aja ajak sahur dulu. Udah terbiasa bangun, ayo sahur, nah sahur bareng kan. Nah, rame-rame kan biasanya tuh seneng gitu anak tuh ya, terus nanti belajar sampai mana, sampai jam 8 udah buka, dia nggak apa-apa belajar itu kan. Nanti naik, lama-lama selesai satu hari, udah satu hari jadi 2 hari. Dari tahun ini misalnya bisa dia selesai melaksanakan puasa, misalnya dari 30 hari bisa misalnya separohnya, udah alhamdulillah, walaupun kadang-kadang duhur udah buka gitu kan. Nah, yang penting sebelum dia balik sudah dibiasakan. Jadi kita bukan hanya menyuruh sholat, tapi puasa pun sama. Apabila dia sudah kelihatan mampu untuk melaksanakan puasa, maka wajib ya diperintahkan atau diajarkan untuk melaksanakan puasa. Dan tentang wa ta'limuhuma ma yajibu alaihima, dan wajib juga melaksanakan tentang hukuman atau tata cara yang berhubungan dengan puasa. Yang selanjutnya wa yajibu ala wulatil amri. Wah ini agak keras, Pak. Qatlu tarikus shalah. Kan kemarin sudah dibahas, Pak. Ini ya kalau ini bahasakan membunuh, ini bahaya gitu. Orang setiap sholat kita bunuh. Ya kita bahasanya diplomatis lah, bukan membunuh ibaratnya. Artinya kalau dia sudah diperintahkan sholat, tapi dia kaslan, misalnya dia karena malas, dia membangkang, ilam yatub. Nah, maka menurut di sini itu tugas sebagai, bukan kiai. Bagian Faruli ini, bagian Faruli ini yang memerintahkannya gitu. Wulatul amri yang punya wilayah kekuasaan di wilayah tersebut, ini wajib ada warganya ini yang ini diajak sholat, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Karena kan zaman sekarang agak susah juga, kita ham juga bingung juga untuk ini hak saya mau sholat apa kagak gitu kan ibaratnya. Tapi di sini kita ada kewajiban untuk ya secara umum ada himbauan untuk melaksanakan sholat itu kan. Bahkan kalau tidak ya berikanlah konsekuensinya, bahaya daripada apabila meninggalkan sholat. Karena sholat ini yang sangat luar biasa, Pak. Boro-boro kita tidak sholat, yang sholat aja ada yang masuk neraka kan begitu. Bahkan penyesalan yang sangat luar biasa kelak dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat. Bahkan dia sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia untuk melaksanakan, dia menyesal kelak, Pak. Yang sudah rajin aja nanti akan menyesal
Kenapa tidak bisa menyempurnakan sholatnya misalnya? Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Kan ada orang itu yang sholatnya hanya seminggu sekali, bahkan ada yang sholatnya setahun sekali. Coba lah Bapak nanti Raya Agung, hari Raya Idul Fitri. Yang tadinya nggak pernah datang ke Masjid Anas malah datang, dikira orang tamu, padahal bukan tamu. Itu baru lihat mukanya gitu kan. Begitulah mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu untuk bisa datang ke masjid yang mulia ini. Kalau tidak diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita beruntung. Dia termasuk salah satu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayah dan inayahnya. Maka nikmat hidayah itu perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa datang secara tiba-tiba, gitu kan? Tidak bisa datang secara tiba-tiba. Tapi kita harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mampu, kita minta untuk beristiqomah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini saking pentingnya untuk melaksanakan sholat. Jadi kewajiban sebagai wali untuk memerintahkan anak-anaknya apabila telah sampai kepada usia 7 tahun. Kewajiban sebagai ulatul amri, pemimpin di satu daerah, RT, RW, lurah, camat, ini kewajiban. Makanya momen-momen kayak kemarin tuh ada Abdul Somad misalnya, datanglah Pak Wali Kota menyampaikan belajar begini, itulah momen dia untuk menyampaikan. Misalnya ada momen-momen tertentu harusnya dia datang. Itu kesempatan, gak mungkin dia datang ke satu rumah untuk mengajak sholat atau memerintahkan sholat kepada warganya. Tapi di momen-momen itulah digunakan kesempatan untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, di antaranya sholat. Karena kalau sudah disampaikan, soal ngikutin apa tidaknya kan bukan hak kita. Kita itu hanya membatas memerintahkan, hanya hidayah Allah yang akan bisa dia menuntun dia untuk bisa melaksanakannya. Gitu. Wayajibu ala kulli muslimin amrun allahu biha wa qahruha wa talimuha. Dan sebagai kepada seluruh muslim wajib untuk memerintahkan ahlinya, saudaranya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengajarkan tentang rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, atau tentang yang membatalkan atas sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita ini makhluk sosial, Pak. Kita tidak boleh kita mempunyai sifat masa bodoh, Pak. Kita itu diberikan kewajiban untuk saling mengingatkan, gitu. Apalagi yang dinamakan dayus itu kan. Dayus itu kan orang biar masa bodoh, urusan dia itu kan. Apalagi di keluarga kita. Di keluarga kita ada di antara keluarga kita misalnya 7 bersaudara misalnya, tetapi ada salah satunya ini kan satu itu enggak ini semuanya. Kadang-kadang ada aja salah satunya yang melenceng gitu loh, Pak. Kalau kelapa itu satu kalau saya itu satu manggar, satu apa, Pak? Tandan. Enggak matang semua ya, Pak. Gak matang semua kan, ada yang kelopetong sebagian, ada sebelum ini udah jatuh. Di keluarga juga sama, Pak. Saya nggak jauh-jauh, di keluarga saya ada yang istilah agamanya bagus, ada yang di sholatnya itu belang-belang gitu kayak orai gitu kan. Saya setiap pulang walaupun jauh, kalau ada kesempatan walaupun abang saya sendiri sambil canda aja. Kata kita pas udah waktunya sholat, dia kelihatan santai-santai. Ya kita sambil sholat lah, gitu kan? Ayo sholat. Nah itulah istilahnya ahli kita kan, saudara kita harus kita ingatkan, harus kita ajak. Dia kan kadang-kadang malu sendiri dia. Kadang-kadang nggak usah disuruh, ada waktunya kita ngambil air wudhu, misalnya masa liatin kita sholat misalnya. Pastilah malu lah gitu. Itu ada kewajiban, Pak. Ada kewajiban. Maka dalam Al-Quran itu kan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita diperintahkan untuk diri kita sendiri, tuh kan?
dan ahli saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, bahkan teman kita. Itu ada kewajiban kita untuk memberikan atau ketika dia lalai untuk meninggalkan sholat misalnya, tidak malas banget kelihatan, itu ada kewajiban buat kita untuk mengingatkannya, itu kan. Kalau enggak kita dosa, padahal kita mampu di situ untuk mengingatkan. Orang temen sendiri ya, jadi gak usah serius-serius amat itu kan. Ayo sholat, jangan ntar boro-boro nurut, kita malahin kita yang bahaya gitu. Tapi secara secara moidatul hasanah itulah, secara baik-baik itu untuk mengajaknya, untuk memerintah baik kepada kita, apalagi orang lain gitu. Maka kita ada kewajiban untuk memerintahkan, untuk mengajarkan tentang yang berhubungan dengan sholat. Ulatul amri sebagai penguasa, atau kita sebagai ahli, sebagai keluarga kita untuk memerintahkan sholat dan mengajarkan tentang hukum-hukum, entah itu rukunnya, entah itu syaratnya, entah itu yang membatalkannya terhadap ibadah tersebut, terutama ibadah sholat atau ibadah saum. Itulah kewajiban sebagai seorang muslim untuk selalu watawasau bil haq watawasau bisabr, saling mengingatkan. Kan kita udah tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ada berapa golongan, semua itu akan rugi kecuali orang yang ilalazina amanu wa amilus sholihat watawasau bis. Di antaranya orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman, yang beramal soleh, dan yang mau saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Itulah yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada kesempatan dan di situ kita ada kemampuan, entah itu saudara kita, entah itu sahabat kita, entah itu kerabat kita, sampaikanlah kebaikan di situ. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk penyampaian ala kadarnya tentang hubungan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya apabila telah sampai anaknya pada usia 7 tahun, atau kewajiban sebagai ulatul amri, sebagai pemimpin di satu lingkungan, dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap ahlinya adalah seperti itu. Artinya jangan kita menganggap sepele, maka kita jangan menganggap remeh. Kelak kita akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah kebaikan-kebaikan terhadap keluarga kita, terhadap saudara kita, kerabat, sahabat kita yang ada di sekelilingin kita semua. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada koreksi atau yang perlu didiskusikan, atau mungkin yang akan menambahkan, dipersilakan. Barangkali Pak Ato, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengenai mengingatkan anak, beberapa saya kalau udah dikasih tahu mesti makan kan tadi. Terus katanya juga ada hadis mengenai katanya dipaksa bahkan dipukul gitu. Itu sampai batasan mana ya? Ingatin dia itu kan, diingatin bandel gitu. Iya. Saya dulu disuruh sholat zuhur, saya main sepeda, akhirnya jatuh. Saya ingat gitu, boy. Iya. Teman ibu saya nggak berhenti ingetin gitu. Iya. Nah, saya cuma itu kalau ada orang yang seperti itu, katakanlah sudah terlanjur lewat daripada 7 tahun gitu, dia agak susah itu sampai sebatas mana. Kewajiban itu selama dia ada di sekitar kita tidak putus, dan kita itu tidak boleh putus asa tentang mengingatkan itu. Walaupun dia sudah tua, udah punya istri, tetap aja gitu anak kita kan. Ibaratnya kayak di pesantren, walaupun umurnya udah 27 tahun, udah 30 tahun, masih mondok dia, namanya juga santri, anak santri aja dibilangnya gitu kan. Ini juga sama. Kita juga selama itu masih ada di sekitar kita dan kita melihat bahwa dia itu masih lalai, disitulah kita tetap ada kewajiban untuk mengingatkan. Artinya kewajiban untuk mengingatkan. Toh dia melaksanakan apa tidaknya, misalnya, itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita adalah memerintah atau mengajak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Anak kita misalnya
mau melaksanakan, atau saudara kita yang sudah kita ingatkan mau melaksanakan, alhamdulillah. Dan kita juga tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya hati itu bukan kita. Yang punya hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hati tersebut. Tidak cukup kita salat, ayo salat. Keras banget hatinya istilahnya. Coba dipinta sambil kita, maka lama-lama apalagi seorang ibu ya harus sering-sering meminta agar anaknya itu lunak itu hatinya itu, artinya dia mampu menerima saran-saran atau pituah-pituah daripada orang tuanya gitu, atau dari manapun gitu kan. Jadi tidak ada batas, sudah selesai kewajiban saya misalnya, sudah saya perintah 1 kali 2 kali, tidak ada Pak. Selama masih ada dan kita melihat anak kita misalnya lalai, tetap aja kita diperintahkan untuk mengingatkan, untuk mengajak, dan tidak boleh bosan kita untuk mengajak kebaikan, apalagi ke anak sendiri misalnya, apalagi keluarga kita. Kepada orang lain pun tidak boleh kita bosan gitu kan. Artinya udahlah, Nabi aja kan pernah frustasi ya Pak untuk berdakwah kan, pegel rasanya gitu kan. Jadi kan Ustaz Rahmat itu ngajak di sini ke jamaahnya pegel juga, ngajak program ini nggak jalan, biarin aja kita yang penting program kita ini ada ini gini lagi ini. Soal ada yang ngikut 1-2 alhamdulillah, enggak punya apa-apa. Yang kita selama kita ditugaskan untuk diberikan amanah untuk mengelola masjid ini, kita jalankan. Soal ada yang ngikut apa yang memang kita bisa memberikan ini kan tidak. Nabi aja kan ya kadang-kadang mungkin tanya Ustaz Fusi nggak jenuh juga deh, gitu kan. Dan wajar lah, Nabi aja pernah sampai ditegur oleh Subhanahu wa ta'ala, Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Jangan memaksakan kamu. Sudah sampaikan aja kewajiban kamu. Entah dia diberikan hidayah apa tidak bukan urusan kamu, adalah urusan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sebagai misalnya pemimpin di satu Pak Ruli jengkel juga warganya. Udah perintah ngikut apa enggak mah bukan urusan kita. Susah kan namanya hidayah itu kan. Dia mungkin gak pernah minta hidayah, maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk hidayah itu dipinta. Allahumma inna nas'alukal huda. Betul. Itu kan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah kepada Allah, as'alukal huda, watuqo. Ketakwaan itu tidak bisa datang tiba-tiba, tetapi ketakwaan itu harus diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menuntun kita semua supaya kita masuk ke ranah-ranah ketakwaan tersebut. Bisa ini. Itulah bagian dari ketakwaan. Jadi di samping kita berusaha itu, doa juga perlu. Karena Rasul mengajarkan itu gitu kan. Yang tadinya misalnya, saya males duduk di Anas ikut subuh tuh. Gak tahu ya Allah berikan hidayah lah. Hidayahnya gak dipinta-pinta sama dia gitu kan. Kalau udah dipinta, ya Allah berikan hidayah, mungkin besok dia bisa jalan gitu kan. Untuk mendatangi masjid ini, duduk di majelis taklim, atau ya Allah berikan hidayah agar saya bisa berinfak. Mungkin besok dia bisa berinfak. Kalau dia tidak pernah diminta, karena Rasul mengajarkan hidayah itu harus dipinta. Jadi hidayah itu nikmat, Pak. Hidayah itu nikmat. Nikmat itu harus dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah diberi hidayah, itulah nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak semuanya Allah kasih. Mahal hidayah itu. Itu kan. Sehingga Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada umatnya. Bahkan pamannya sendiri pingin masuk Islam, Rasul kurang gimana sih? Masa tega Rasul, pendamping Rasul yang membackup dakwahnya Rasul tidak bisa bareng kelak di surganya Allah. Sedih kita. Sedih Rasul itu sedih. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala kan, bukan urusan kita sebagai makhluknya. Kita itu hanya diperintahkan untuk melaksanakan, menyampaikan kebaikan, entah nanti ngikutin apa tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak, mungkin ada lagi ya? Karena gini Pak, ada saya yang pernah tanya sama saya, dia berpikiran anak itu aset. Itu asetnya apa? Aset kalau kita udah nggak ada, dia yang ngedoain. Betul Pak. Nah, bagaimana ketika dia sudah agak dewasa, katakanlah remaja menuju dewasa, bahkan udah dewasa, nah yang sentuhan-sentuhan seperti itunya masih kurang. Tadi kan Ustaz doain aja gitu. Nah, ini mereka agak-agak khawatir nih, anak saya
begini, terus siapa yang doain saya, nah itu udah mulai kayak begitu tuh Pak. Betul, Pak. Itu ada tuh seperti itu yang kayak gitu, bertanya seperti itu gimana tuh? Jadi begini Pak. Yang pertama seperti tadi ya, jadi kewajiban kita untuk mengingatkan itu tidak boleh putus, dan kita tidak boleh putus asa kapanpun ya. Kelak kita udah dewasa, anak kita, kok anak kita kadang-kadang ini artinya ya disitulah kita untuk memberikan pemahaman kepada anak kita. Jangan anggap kita udah dewasa lalu kita bebaskan, terutama di pergaulan juga kita harus bisa ini Pak, ya tahulah sendiri Pak. Sekarang itu gadget yang sangat luar biasa. Mungkin kalau anak sudah suka pada satu mainan itu kadang-kadang lupa dia istilahnya. Iya susah sholat gitu, udah anteng aja main, apalagi main PSA suka lewat situ, di situ sebelah kanan tuh kadang-kadang jam 3 pagi masih main PS. Luar biasa. Di situ Pak sebelah kanan tuh. Itu kan luar biasa, itu bahaya luar biasa Pak. Jadi mungkin untuk mendidik anak itu perlu sentuhan, kan kita yang tahu ya kemaunya anak itu seperti apa. Ada yang keras, ini mah kalau dibentak malah bukannya ini, malah ini. Jadi kita yang tahu lah. Jadi karakter anak kita 1, 2 anak pun gak ada yang sama karakternya Pak. Jadi kita itu harus tahu gitu kan. Oh anak saya tuh pengennya begini, anak ini pengen lembut, ini gak bisa lembut, ini mah kasar, misalnya dikerasin, bukan kasar, dikerasin gitu kan. Nah itu dikembalikan ke diri kita yang lebih tahu tentang karakter anak kita. Bagaimana kita cara menyentuh hatinya anak kita agar anak kita itu bisa kena gitu dengan apa yang kita inginkan. Itu saja, mungkin kita itu lebih ke memahami tentang karakter atau adatnya masing-masing anak kita. Karena walaupun kita anak kita 3 gak mungkin sama gitu kan. Apalagi laki-laki sama perempuan beda Pak. Saya udah merasakan itu cara mendidik anak laki-laki dan perempuan, saya udah bisa merasakan. Anak perempuan tuh gak butuh keras-keras. Kalau mendidik anak saya, kalau laki-laki saya kerasin dari kecil Pak, kerasin dari kecil. Kalau anak perempuan saya enggak. Anak perempuan itu seperti ini, kata beli kita udah pokoknya dia itu nanti dewasa baru dia agak keras gitu. Biasanya begitu Pak. Kalau saya anak yang gede yang sekarang udah 17 tahun tuh, waktu kecilnya saya untuk sholat itu saya keras gitu kan, gitu. Dan kita masukkan ke pendidikan yang ya artinya supaya dia agak bebas amat lah gitu. Itu aja mungkin Pak. Jadi kita yang lebih memahami tentang karakter anak kita, disitulah kita harus mampu untuk memanfaatkannya. Itu bagaimana akan supaya kena itu sentihan-sentuhan ini. Mungkin itu Pak ya, kalian udah masuk ini, udah lewat malah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, walaupun nanti mungkin bisa ditanyakan di luar forum ini. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan dulu doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi pada jamaah saya minta maaf atas kesalahan dan kehilafan saya, benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah saya dari saya kesalahan saya sendiri. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.